Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Kasihan, nasib pemudik 2022. Harus pulkam, macet, dan ekonomi sulit. Gratiskan tol adalah solusi terbaik. Berita kedua, kritik Jokowi soal larang ekspor minyak goreng. Rocky Gerung, sok nasionalis, tapi hitungannya kacau. Berita ketiga, gara-gara kaos Anies Baswedan Presiden, Niko Sidalahi dan mantan jubir PSI perang komentar. Pak Jokowi, tolong gratiskan tol. Kasihan nasib pemudik 2022, harus pulkam macet dan ekonomi sulit. Gratiskan tol adalah solusi terbaik. Kasihan pemudik 2022 menghadapi ekonomi yang berat karena kenaikan harga-harga pokok yang sudah dirasakan sejak awal Ramadan 2022 kemarin. Namun, pemudik 2022 tetap berangkat kampung karena sudah 2 tahun tidak mudik. Sedihnya lagi, di jalan saat mudik mereka harus berhadapan dengan kemacetan dan mahalnya tiket tol dari Jakarta sampai ke kampung halaman. Seharusnya pemerintah membantu mengurangi beban para pemudik 2022. Salah satu caranya adalah melalui menggratiskan jalan tol beberapa hari sebelum dan sesudah peak arus mudik dan arus balik. Menggratiskan jalan tol harus juga disertai dengan penerapan one way yang ketat. Misalnya, one way ke jalur Jakarta pada siang hari dan one way ke Jakarta pada malam hari. Tidak boleh hanya dari Jakarta keluar Jakarta saja yang one way diterapkan. Amat salah bila memberlakukan one way di jalan tol, namun tarif tol tidak digratiskan. Penerapan one way sebelum Lebaran dari Jakarta ke Jawa Tengah akan menimbulkan pelanggaran hak asasi bagi pengendara luar Jawa yang mau ke Jakarta. Hal tersebut sangat merugikan bagi pengendara Ranmor seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ingat, tol bukan milik satu penduduk di kota Jakarta saja. Seharusnya pemerintah sudah dapat mengantisipasi dengan overloadnya volume pengguna jalan tol saat hari-hari menjelang Lebaran. Kemacetan yang terjadi saat ini adalah bukti pemerintah, polisi, dan Satgas Mudik 2022 tidak cukup antisipatif dalam menghadapi kemacetan mudik 2022. Apa yang dilakukan Satgas Mudik melalui rekayasa jalan tol dengan kontraflow yang dimulai sejak 28 April tidak membantu banyak mengurangi kemacetan. Hal ini disebabkan antusiasme mudik warga tidak disikapi dengan antisipasi dan perencanaan yang matang. Insentif tol akan mengurangi kemacetan mudik. Penerapan kebijakan menggratiskan jalan tol untuk periode tertentu tidak hanya membantu biaya mudik publik, namun juga membantu mengurai kemacetan. Pemudik 2022 akan mengikuti jadwal mudik yang dirancang pemerintah bersamaan dengan jadwal menggratiskan jalan tol tersebut. Jadwal tol gratis diupayakan tidak saat peak volume mudik, namun sehari atau 2 hari sebelum dan sesudah peak atau puncak mudik. Hal ini merekayasa jadwal pemudik agar tidak terjadi kemacetan parah saat peak atau puncak arus mudik dan arus balik. Saat tol gratis, harus diterapkan juga one way sistem sehingga tidak melanggar hak asasi warga yang merasa siap bayar untuk menggunakan tol di counterway. Publik yang siap bayar tersebut akan memilih jadwal dengan tol yang gratis. Mereka bersedia menunda waktu sedikit, namun mereka senang karena digratiskan perjalanannya. Ini adalah sebuah fair system yang baik. Jumlah pemudik 2022 akan melampaui estimasi pemerintah. Setelah 2 tahun tidak diperbolehkan mudik, Lebaran tahun ini, masyarakat sudah bisa mudik kembali. Pemerintah memperkirakan bahwa pemudik tahun ini berkisar 85 juta orang. Tapi tentunya, ada kemungkinan jumlahnya lebih besar dari 90 juta orang. Hal ini tentu saja berpotensi menciptakan kemacetan yang panjang, seperti yang terjadi di beberapa titik kemacetan saat ini, seperti di tol Gerbang Cikampek yang mulai mengular, tol Cikopo Palimanan yang padat merayap. Arus mudik yang masuk melalui Pelabuhan Bakahuni, melalui Merak Banten, terus meningkat. Hingga saat sudah sekitar 6.000 pemudik yang datang dari Pulau Jawa.
Artinya, menjelang hari H kapasitas pemudik akan semakin besar dan potensi kemacetan pun akan semakin bertambah. Jika kemacetan ini tidak direspon dengan cepat, maka dikhawatirkan terulang kembali kejadian beberapa tahun lalu, kemacetan yang membawa korban. Untuk kelancaran mudik tahun ini, sebaiknya tol digratiskan. Ini sangat membantu meringankan beban para pemudik di tengah situasi kenaikan harga-harga. Lebaran tahun ini cukup memprihatinkan. Para pemudik tahun ini tidak bahagia karena harus menghadapi banyak kendala. Bukan hanya kemacetan, tapi ada beberapa hal lain, seperti kenaikan ongkos mudik yang mahal, masalah seperti efek vaksin booster yang bisa menyebabkan kondisi pemudik menjadi kurang fit atau kelelahan, yang tentunya sangat membahayakan, terutama bagi pengendara. Dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka harus mudik saat harga-harga bahan pokok sedang naik. Namun tentunya, di tengah situasi mudik saat ini, yang paling berbahagia adalah oligarki, terutama produsen dan distributor minyak goreng. Mudik tahun ini dipastikan mudik yang paling tidak membahagiakan bagi masyarakat. Imbas pandemi yang masih melanda, kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak pro rakyat, oligarki yang bermain dalam dan luar pemerintah, membuat ketimpangan ekonomi semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan hal ini sangat berpengaruh kepada situasi mudik tahun ini dengan multidimensi persoalan. Kritik Jokowi soal larang ekspor minyak goreng. Rocky Gerung sok nasionalis, tapi hitungannya kacau. Demi mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas, Presiden Jokowi secara resmi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng, termasuk CPO, minyak kelapa sawit mentah, dan RBD, palm olein, atau minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya. Namun, kebijakan Presiden Jokowi yang berlaku mulai 28 April 2022 itu tidak lantas disambut baik oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk pengamat politik, Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi pada 27 April 2022 lalu terkesan sok nasionalis, sok pro rakyat, tapi perhitungannya tidak jelas. Selama penyelundupan berlangsung, kapal Cina yang tertangkap TNI AL membawa minyak CPO, sementara petani terpapar kemiskinan. Ini akibat dari kebijakan yang sok nasionalis, sok pro rakyat, tapi hitungannya itu kacau, kata Rocky. Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif menuturkan bahwa pada data tahun-tahun sebelumnya, jika harga sawit rata-rata berada di bawah Rp3.500 sampai Rp4.000, kini anjlok tajam menyentuh Rp1.800. Bahkan setelah ketetapan Presiden Joko Widodo, harganya ada yang menyentuh Rp700 saja. 700 perak itu jangan dibayangkan semuanya masuk ke petani, karena ada tukang panen, jadi tinggal 300 lah komponen tukang panennya. Paling yang diterima petani tinggal Rp400, jelas Hersubeno Arif, dikutip dari Hobbs ID pada Jumat 29 April. Hersubeno juga melihat faktor lain yang menyebabkan petani sawit rugi besar, yakni karena harga pupuk yang sangat mahal dan tentunya akan semakin membebani petani sawit di Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan ini adalah lebaran yang kelabu buat para petani sawit, imbuhnya. Presiden Jokowi menegaskan alasan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk CPO hingga RBD palm olein yang lainnya, karena pemerintah mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ia menuturkan jika larangan ekspor minyak sawit akan dicabut pada saat kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Begitu kebutuhan dalam negeri tercukupi, akan mencabut larangan ekspor. Saya tahu negara perlu pajak, devisa, surplus neraca perdagangan, kata Jokowi 27 April 2022.